pembatasan-pembatasan yang dilakukan di sekolah, awalnya dulu diliburkan, kemudian setelah PSBB selesai itu kuliahnya, sekolahnya diganti-ganti sekali dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in umuri dunya waddin wa alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang mengenai pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, Balik. Dan di sini kita bersama Umar kita, yaitu Bapak Wali Nagari Palaluar, Bapak Ebit Diana Putra, datang balik. Dan yang satu lagi ada ulama kita, yaitu Ustadz Buya Fidar Antoni, SPD. Siang Buya, sehat? Sehat. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai pendidikan di masa COVID-19 ini, Pak Wali. Langsung saja saya ajukan sebuah pertanyaan kepada Pak Wali ini mengenai pendidikan di masa COVID-19 ini. Gimana pendapat pandangan sudut pandang Pak Wali mengenai pendidikan di masa COVID-19 ini? Karena sumber daya manusia itu kita harus mengupgrade sumber daya manusia ketika pendidikan seperti ini di masa COVID-19 ini. Gimana pendidikan ini? Apakah sumber daya manusia nanti akan bisa kita upgrade ataukah gimana ini Pak Wali? Soal apa nih pendidikan khususnya yang seluruh di Indonesia ini? Pendidikan ini gimana di masa COVID-19 ini Pak Wali? Baik, selamat siang. Terima kasih Saudara Agung Irmawan. Perkenalkan saya Ebit Diana Putra, Wali Nagari Palaluar, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan di masa pandemi ini, di mana seluruhnya dengan seluruh banyak pembatasan-pembatasan kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, berbagi cerita, berbagi sudut pandang bagaimana ke depannya kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terutama yaitu tadi di bidang pendidikan yang Saudara Agung sampaikan tadi. Memang sistem pendidikan kalau kita lihat di Nagari pada saat ini itu memang kita agak sedikit harus mendapat perhatian lebih. Kenapa demikian? Dari pembatasan-pembatasan yang dilakukan di sekolah, awalnya dulu diliburkan, kemudian setelah PSBB selesai itu kuliahnya, sekolahnya diganti-ganti sekali 2 hari, kemudian pada saat ini beberapa hari yang lalu turun lagi surat dari Bupati Sijunjung untuk dihentikan sementara proses belajar mengajar di sekolah. Namun pemberhentian proses belajar ini hanya di sekolah, tetapi tidak di rumah. Di rumah yang seyogyanya pendidikan di rumah itu harus tetap dilakukan. Nah, tentunya ini harus menjadi perhatian penuh, kontrol penuh dari para orang tua wali murid. Kenapa demikian? Kita melihat sendiri di lapangan di Nagari, itu dari pagi, dari bangun tidur, anak-anak sudah asik bermain. Tidak belajar, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, tentu guru di sini juga menjadi kewalahan ketika anak murid disuruh mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Nah, saya lihat di sini memang peran penting dari orang tua, dari nini mama kita di Minangkabau, dari mama, dari orang tua itu harus mendapat perhatian penuh dan kontrol yang penuh. Karena saya punya sedikit lapangan di samping rumah, kira-kira itu 20 kali 20 meter.
Itu dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, itu anak-anak asik bermain. Sekarang musimnya layang-layang, dari pagi sampai sore main layangan. Ketika kita tanya, kamu tidak mengerjakan tugas? Tidak punya data, Pak. Kamu tidak mengerjakan tugas? Kita tidak punya Android, Pak. Sebagian kecil ada yang jawabannya seperti itu. Nah, kemudian kita untuk solusinya, kita secara mandiri juga mengaktifkan kegiatan-kegiatan olahraga. Ini salah satu bentuk tujuannya adalah untuk meningkatkan daya imun masyarakat kita. Ada sepak bola, ada takraw, olahraga kita di Minangkabau, ada volleyball, ada badminton. Itu memang sengaja kita aktifkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Menyikapi apa yang menjadi keluhan dari orang tua tentang tidak adanya Android, keberatan di pengadaan paket data. Dari situ kita menarik benang merahnya, kita coba memberikan terobosan dengan mengadakan kelompok belajar daring di kantor Wali Nagari. Itu ada sebuah sekolah pendidikan PAUD usia dini yang belajarnya dari pagi sampai jam 10, kemudian siangnya kita manfaatkan untuk belajar daring siswa, siswi maupun mahasiswa. Kita beri nama Kampus Nagari. Nah, di sana kita memberikan fasilitas berupa laptop, kemudian kita berikan jaringan internet. Di sana mahasiswa, siswa maupun siswi itu secara gratis dapat mencari tugas yang diberikan oleh gurunya. Terlebih lagi mahasiswa yang baru semester awal itu dengan muatan tugas yang banyak diberikan oleh dosen-dosennya itu sangat terbantu. Begitupun dengan siswa atau siswi yang tidak punya Android, kemudian yang tidak punya paket data, itu bisa mengakses tugasnya langsung di kantor Wali Nagari dengan pengawasan oleh perangkat nagari, dan kita bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa KKN yang sekarang berada di Nagari. Ada kemarin dari UNAN, dari UNP, dari UIN, Padang, ada dari Bung Hatta. Itu secara bergantian itu kita buatkan jadwalnya. Nah, sekarang kan untuk sistem ber-KKN kan ber-KKN di wilayah tempat tinggal masing-masing. Nah, jadi kita memanfaatkan bekerjasama dengan mahasiswa KKN untuk mengawasi adik-adik siswa dan mahasiswa. Kemudian mahasiswa yang ber-KKN pun bisa mengaplikasikan ilmunya yang didapat di kampus dengan mendampingi yang mahasiswa kuliah, mendampingi siswa SMA, SMK, SLTP, yang SMK mendampingi siswa yang di SLTP, yang di SLTP pun mendampingi siswa-siswi yang mencari tugas SD. Kemudian tentang perlakuan-perlakuan, tindakan-tindakan yang kita ambil, di salah satunya itu yang kemudian berupa bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah nagari, itu kita terus salurkan secara transparan tanpa kita pandang bulu, sesuai dengan ketetapan aturan itu tetap kita salurkan. Alhamdulillah untuk yang perdana di Sijunjung dan nomor 2 di Sumatera Barat untuk pencairan BLT kita yang pertama di Kabupaten Sijunjung. Kemudian sekarang dalam proses penyaluran BLT dana desa untuk tahap kedua. Itu kemudian bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah pusat daerah gitu tetap kita salurkan dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Kemudian kalau ada regulasinya, yang membolehkan dana desa atau dana nagari bisa diperuntukkan untuk pengadaan paket data, kita akan salurkan. Di situ kita tentu harus selaku pemerintah harus mempunyai landasan dalam mengambil tindakan. Kalau seandainya ada regulasinya, aturannya ada untuk membolehkan, kita akan salurkan. Karena kita melihat langsung betapa beratnya sistem pelajaran di masa pandemi ini.
baik dari orang tua, dari murid maupun dari guru. Semalam kita berdiskusi dengan salah seorang guru SD, itu beliau menyampaikan berapa beratnya sistem belajar di masa pandemi ini. Bahkan dari satu kelas saja, ibaratkan muridnya ada 40 orang, 40 video yang masuk satu malam. Bayangkan berapa paket datanya yang dikuras, kemudian berapa memori HP-nya yang dikuras. Itu mudah-mudahanlah kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga daerah kita, nagari Palaluar khususnya tetap dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Saya rasa itu tadi pandangan dari seorang umarok, yaitu seorang pemimpin. Sekarang kita minta pendapat dari seorang ulama. Gimana menurut pandangan sudut pandang ulama mengenai pendidikan di pandemi COVID-19 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidel Antoni. Saya selaku Imam Tetap Istilah Furqan Kecamatan Tepik dan Kabupaten Semarang. Alhamdulillah juga menjadi staf pengajar pendidikan agama Islam di SMP Islam Unggul Terpadu di Nagari Padang Sibusur tersebut. Mengenai pola pendidikan yang berada di daerah kita saat COVID-19 ini, itu sangat-sangat mengkhawatirkan bagi saya. Kenapa begitu? Karena COVID-19 ini merupakan bencana atau musibah mendunia, tidak hanya di daerah kita. Jadi beberapa faktor yang melemahkan diakibatkan oleh COVID ini. Yang pertama memang anak-anak dengan pendidikan yang kurang. Kemudian jemaah atau masyarakat yang tidak terlalu bisa untuk melaksanakan ibadah rutinitas di masjid-masjid untuk melaksanakan berjemaah. Kemudian terhambatnya mengadakan acara-acara peringatan Hari Besar Islam, dan masih banyak lagi yang terdampak oleh COVID ini. Sehubung dengan pendidikan, ironisnya bagi kita, anak-anak itu sudah kurang terkontrol akhlaknya. Kenapa begitu? Tidak semua bisa orang tua memantau anaknya dalam keadaan COVID-19 ini di rumah. Sebabnya, ada salah seorang kemarin orang tua yang datang kepada saya mengatakan, "Ustadz, tolong bantu saya untuk mendidik anak saya." Sedangkan orang tuanya saja satu orang yang diurus oleh dia, nggak bisa dia untuk memantau dan mengendalikan akhlak anaknya, sehingga minta tolong kepada guru pendidik agama. Itu karena apa? Karena kelalaian dari awal, anak tidak bisa diatur dan tidak bisa diajak kepada jalan agama sejak dini. Jadi kelemahan orang tua, walaupun saat ini tidak COVID, akhlak anak itu tergantung kepada pola orang tua mendidik di rumah. Karena pendidikan pertama yang didapat oleh anak adalah orang tua, dan tanggung jawab terhadap anak adalah orang tua. Kemudian berkaitan sekarang dengan COVID ini, orang tua itu mengharapkan anak-anaknya optimal dan efektif belajar di sekolah karena bisa bertatapan langsung dengan guru-guru. Nah, sekarang berbalik, anak-anak itu sekarang sudah belajar di rumah dan sudah melaksanakan pembelajaran tidak lewat buku saja, juga lewat media. Padahal media ini juga mempunyai pengaruh besar terhadap anak-anak jika anak-anak tidak dipantau oleh orang tuanya. Salah satunya adalah game. Apalah namanya itu, di dalam game itu akhirnya lalai. Dan anak bagi orang tua juga tidak bisa dipantau
sholatnya, juga tidak dipantau bacaan Al-Qur'annya. Padahal sejak usia dini, sejak usia kecil, anak-anak ini mesti sudah diterapkan wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah sholat. Wajib bagi dia untuk bisa pandai baca Al-Quran. Sementara kita terhambat oleh saat-saat COVID-19 yang sudah diserahkan kepada guru agama. Kemudian dampak kedua, setelah kita perhatikan anak-anak yang belajar di rumah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Wali tadi, kita dari guru-gurunya sudah keterbatasan dalam pemantauan. Yang bisa kita lakukan hanya mengingatkan lewat media, lewat handphone, lewat WA. Nah, tugas ini tolong dikerjakan dan dikumpulkan pada waktunya. Nah, ini dikerjakan dan nanti dikumpulkan sebelum sholat maghrib. Itu contohnya. Sementara pemantauan dari orang tua tidak ada. Nah, ini akan menjadi problem jika anak tidak bertanggung jawab atau anak lalai dalam segi tugasnya. Sementara orang tua tidak memperhatikan anak-anaknya untuk melaksanakan tugas, maka tugas ini tidak akan jadi dikirimkan kepada orang tua, kepada gurunya. Nah, itu merupakan dampak terbesar. Anak-anak di rumah karena kelalaian orang tua sehingga akhlaknya menjadi meningkat dan tidak bisa dikontrol. Yang kedua, adapun anak-anak yang dipantau oleh orang tuanya, bisa diatur oleh orang tuanya, tapi terkendala oleh media ini. Contoh, dia bisa mengatur dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengerjakan tugas akibat yang pertama, tidak ada jaringan di suatu daerahnya. Sehingga keterbatasan ini dia pergi mencari jaringan ke tempat-tempat yang tinggi, ke bukit, memanjat pohon. Nah, ini juga termasuk nanti mengundang beberapa faktor jatuh ke dia nanti atau dapat kemalangan dia nanti. Nah, ini mesti orang tua dan guru harus bekerja sama. Bagaimana secara optimal tugas itu bisa dikumpulkan, atau lewat antarkan 1 kali seminggu ke sekolah, dibuat di kertas double folio, diambil 1 kali seminggu dan diantarkan 1 kali seminggu. Itu contohnya. Yang kedua, anak ini rajin, dia mau mengerjakan tugas, tetapi tidak ada smartphone, tidak ada HP. Sementara saat ini belajar mesti dituntut punya HP. Dengan lantaran seperti ini, anak-anak itu leluasa untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal standar. Menurut kita kok maling atau mencuri, merampok atau memeras teman yang lain untuk mendapatkan keinginannya. Contoh membeli HP. Akhirnya dari anak yang tidak baik, dari anak yang baik muncullah anak yang tidak baik akibat kesalahan mereka dan tidak ada pantauan dari orang tua dan tidak ada tidak ada perhatian dari guru-gurunya. Nah, sementara kalau kita bisa mengambil contoh, kalau bisa kita mengambil solusi, kita bisa membuat sebuah pola di mana sekolah itu bisa mencari inovasi baru untuk menyamaratakan anak-anak ini bisa mendapatkan tugas dan bisa mengembalikan tugas. Contoh seperti yang dikatakan Bapak Wali tadi, dari semua siswa itu yang diberikan tugas oleh gurunya dan semuanya itu contoh melakukan tugas dan mengirimnya, berapa ratusan anak yang mengirimkan video, mengirimkan tugas ke dalam Android yang sekecil itu. Kemudian dan juga tidak semua anak yang diberikan tugas itu dia bisa menyelesaikan tugasnya. Mungkin agak 30% anak yang mengerjakan tugas. Jadi di sini
yang kita salahkan siapa? Tidak ada yang bisa kita salahkan. Tidak ada yang bisa kita salahkan. Semua harus bisa mengambil alih atau mencari kreatif baru, inovasi baru, bagaimana pola pendidikan ini sampai kepada tangan, sampai kepada hati peserta didik atau anak-anak supaya optimal mendapatkan proses belajar mengajar dengan baik. Jadi saya menambahkan sedikit. Ini tentang kolaborasi antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan di membaca Al-Quran ya, atau di surau atau di musola. Menyikapi terhadap pembatasan, kemarin kan sempat anak-anak mengaji itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses belajar mengajar di musola. Nah, untuk menyikapi hal yang semacam itu, kita memerintahkan kepada guru-guru TPQ yang sudah dianggarkan dananya dari dana desa, itu kita suruh untuk belajar privat dari rumah ke rumah. Jadi dalam satu rumah ini contoh ada 5 buah rumah yang ada di sekelilingnya, malam ini belajar di sini. Jadi bisalah mengatur jarak, bisa mengatur pembatasan jarak, bisa pakai masker. Itu saya rasa hal yang cukup mempunyai dampak yang positif. Kenapa demikian? Ada juga keluhan dari guru TPQ karena banyaknya murid itu tidak maksimal dalam pembelajaran. Jadi kalau yang semacam itu kita lakukan kemarin, itu cukup maksimal dan hasilnya cukup sesuai dengan yang diharapkan orang tua dan guru. Nah, kemudian kita juga sedang merencanakan, memang baru sebatas rencana ya, bagaimana jaringan internet ini kita sambungkan ke masjid-masjid, ke surau. Ini dalam proses. Kenapa demikian? Nah, secara tidak langsung siswi, mahasiswa, dia akan datang berbondong-bondong ke surau atau ke masjid. Nah, kemudian dari datang berbondong-bondong di samping mencari tugas sekolah.